Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Makmur, NIM 120101262284 dari kelas PAI SLTP SLTA 5B. Pada hari ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Fikih di Sekolah. Maka tema pembelajaran saya hari ini judulnya tentang puasa sunnah dan mengenal apa itu puasa sunnah. Nah, sebelumnya kita harus mengenal dulu nih, puasa itu apa sih? Puasa itu adalah menahan makan dan minum, lapar dan haus dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, sedangkan puasa sunnah ini adalah amalan puasa ataupun amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW pada masa dahulu, pada masa beliau hidup, untuk menyempurnakan pahala yang kurangnya dari amalan-amalan wajib. Nah, puasa sunnah ini sama halnya cara pengerjaannya dengan puasa wajib. Sebagaimana yang kita ketahui, puasa wajib juga pengertiannya yaitu menahan makan dan minum, menahan lapar, haus dan dahaga dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Sebelumnya teman-teman harus tahu nih, yang ditahan itu sebenarnya bukan hanya lapar dan haus saja, tetapi menahan amarah, menahan hawa nafsu itu juga harus dilakukan pada siang hari ataupun selama berjalannya puasa ini. Maka inti dari puasa itu sebenarnya bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan mengontrol emosi, hawa nafsu, ataupun menahan gejolak atau amarah hawa nafsu di dalam diri kita. Nah, itulah gunanya puasa tadi. Terlebih lagi, puasa sunnah ini banyak sekali manfaatnya. Contohnya, pada orang yang selesai berobat atau yang namanya operasi. Nah, itu biasanya seorang dokter akan menganjurkan kepada pasiennya untuk berpuasa. Karena apa? Puasa ini walaupun ketika kita sehat, dia juga berguna pada ketika kita sakit, yaitu untuk menetralisirkan apa-apa yang telah dibersihkan, apa-apa yang telah dikeluarkan. Sama halnya ibarat racun telah dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, itulah penetralisirnya dengan puasa, apalagi dengan puasa sunnah. Itu manfaatnya besar sekali dan pahalanya juga besar di sisi Allah. Makanya Allah mengkhususkan kepada orang-orang yang hobi berpuasa, hobi berpuasa ataupun senang berpuasa pada hari-hari tertentu atau pada hari-hari yang telah ditetapkan, akan dimasukkan ke surga Ar-Rayyan, yaitu surga untuk orang-orang yang suka berpuasa pada masa hidupnya, yaitu surga Ar-Rayyan. Untuk orang-orang yang suka berpuasa. Ganjarannya selain pahala, Allah juga menjamin akan memasukkannya ke dalam surga Ar-Rayyan. Begitu istimewanya Allah memuliakan orang-orang yang suka berpuasa ini. Nah, puasa sunnah ini ada berapa macam sih? Nah, puasa sunnah ini ada 7, yaitu ada puasa ada puasa Senin Kamis, ada puasa Nabi Daud, ada puasa bulan Sya'ban, ada puasa 6 hari bulan Syawal, ada puasa di bulan Zulhijjah. Terus ada puasa Arafah sama puasa Asyura. Nah, kita kenalin dulu ya satu-satu apa dari 7 puasa ini. Nah, puasa itu kan sudah tahu tadi pengertiannya, dan apa pula itu puasa sunnah. Sama halnya puasa sunnah ini pelengkap dari pahala-pahala yang mungkin kurang dari amalan-amalan wajib. Nah, pertama kita mengenal itu puasa Senin Kamis. Sebagaimana dengan namanya puasa Senin Kamis, yaitu dilakukan pada hari Senin dan juga pada hari Kamis. Itu dilakukan juga pada masa Rasulullah ya. Rasulullah melakukan itu dan dia menganjurkan kepada umatnya untuk melakukan puasa Senin Kamis. Itu juga mulia di sisi Allah dan disukai oleh Allah cara berpuasa Senin Kamis. Cara melakukannya sama dengan nama harinya, yaitu berpuasa pada hari Senin dan berpuasa pula pada hari Kamis. Niatnya bagaimana? Yaitu nawaitu sauma yaumul itsnain sunnatan lillahi ta'ala. Sedangkan niat puasa hari Kamis itu diganti nama harinya saja, yaitu nawaitu saumal khamis sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku berpuasa Kamis dengan niat sunat lillahi ta'ala. Sebenarnya sama dengan halnya dengan puasa Kamis. Nah,
Itulah puasa Senin Kamis yang dianjurkan juga oleh Rasulullah. Mungkin sangat dianjurkan ya bagi kita yang ingin menetralisirkan racun ataupun segala sesuatu yang mungkin dirasa sakit di dalam diri kita. Kita bisa dan sangat dianjurkan untuk melakukan puasa Senin Kamis. Nah, yang kedua yaitu ada puasa Nabi Daud. Nah, puasa Nabi Daud ini bagaimana cara melakukannya? Puasa Nabi Daud ini puasa yang berselang, yaitu satu hari berpuasa, satu hari tidak. Nah, contohnya tadi puasa hari Senin, hari Selasanya kosong, nggak puasa. Terus hari Rabunya puasa, hari Kamisnya kosong. Terus hari Jumatnya berpuasa, hari Sabtunya kosong. Jadi sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Itu yang dinamakan dengan puasa Nabi Daud. Nah, sudah jelas kan pada puasa Nabi Daud. Lanjut kepada puasa di bulan Sya'ban. Nah, puasa di bulan Sya'ban ini pada hari-hari tertentu ataupun pada tanggal-tanggal tertentu. Niatnya yaitu nawaitu sauma syahrul Sya'ban sunnatan lillahi ta'ala. Aku berpuasa pada bulan Sya'ban dengan niat sunat lillahi ta'ala. Nah, sesuai dengan namanya yaitu puasa di bulan Sya'ban, puasa yang dilakukan di dalam hari-hari bulan Sya'ban. Nah, yang keempat ada puasa 6 hari di bulan Syawal, yaitu setelah kita Idul Fitri udah masuk bulan Syawal tuh kan. Nah, ada hari-hari tertentu yang dilakukan sebanyak 6 kali atau 6 hari di dalam bulan Syawal. Boleh berturut-turut, boleh tidak. Boleh umpamanya dalam minggu itu ada 2 kali berpuasa, terus minggu depan 2 kali, terus minggu depannya 2 kali, itu boleh. Nah, sesuai dengan namanya yaitu dilakukan pula pada bulan Syawal. Yang kelima ada puasa di awal Zulhijjah, yaitu puasa di awal Zulhijjah sesuai pula dengan namanya, puasa yang dilakukan pada tanggal-tanggal awal Zulhijjah. Yang keenam ada puasa puasa Arafah. Nah, puasa Arafah ini apa? Puasa yang dilakukan ketika orang-orang yang pergi haji itu telah wukuf atau telah berhenti di Arafah. Nah, pada itulah saatnya kita melakukan niat puasa Arafah. Apa sih keutamaan dari sunnah puasa Arafah ini? Sunnah puasa Arafah ini yaitu menghilangkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Begitu pula Allah memberikan pahala ataupun kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Bagaimana Allah itu kurang baik lagi. Kita hanya melakukan sehari puasa, Allah menjaminkan dosa-dosa kita yang telah lampau dan yang akan kita lakukan di masa depan, itu telah Allah ampuni. Karena apa? Karena dilakukannya satu hari puasa Arafah tadi. Begitulah Allah memberikan keutamaan ataupun kebaikan-kebaikan pada setiap amalan-amalan sunnah yang kita ikhlas mengerjakannya, terutama pada puasa Arafah tadi. Nah, yang ketujuh itu ada puasa Asyura. Puasa Asyura ini dilakukan pada tanggal 10 Muharram, pada bulan awal Hijriah kita, yaitu pada 10 Muharram. Kenapa pada 10 Muharram? Karena pada 9 Muharram itu orang-orang Yahudi ataupun ahlul kitab pada zaman Rasul juga mereka melakukan puasa. Oleh karena itu Nabi menetapkan kita sebagai umat muslim ini melakukan puasa Asyura itu pada tanggal 10 Muharram. Karena apa alasannya? Karena tadi itu, karena orang-orang Yahudi atau ahlul kitab terdahulu itu melakukan puasa tanggal 10 Muharram agar kita orang muslim ini tidak sama identitasnya seperti orang-orang Yahudi itu. Tidak sama, nanti kita berpuasa, orang mukmin berpuasa pada 9 Muharram, orang Yahudi juga berpuasa 9 Muharram. Jadi orang yang awam nanti menilai, oh Yahudi dengan mukmin ini sama saja. Karena apa? Ritual puasa mereka sama di hari yang sama. Maka karena itu Nabi menetapkan puasa Asyura ini pada tanggal 10 Muharram. 10 Muharram untuk membedakan kita dengan orang Yahudi yang juga berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Nah, itulah membedakan kita dengan orang Yahudi tersebut ya. Nah, lalu apa, ada manfaat juga enggak dari puasa Asyura ini? Ya tentu ada. Ya sama halnya dengan puasa Arafah, tetapi puasa Asyura ini menghilangkan dosa kita setahun yang lalu.
apalagi kalau kita mengerjakan 2 puasa ini, Masya Allah, kita bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lampau. Atas izin Allah, atas kehendak Allah, Allah hapuskan, Allah maafkan dosa-dosa kita. Nah, dosa-dosa ini dosa-dosa besar apa dosa-dosa kecil? Timbullah pertanyaan di situ kan. Nah, yang pernah saya dengar dan pernah saya baca dari buku-buku ataupun dari kajian Buya Yahya, itu yang dihapuskan dari dosa ini adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil itulah yang digilas atau yang dihabiskan oleh Allah, dibersihkan oleh Allah, dimaafkan oleh Allah, dituntas selesaikan oleh Allah, yaitu dosa-dosa kecil. Sedang dosa-dosa besar ini tetap nantinya dapat pertanggungjawaban oleh kita di akhirat nanti. Jadi yang dihapuskan oleh Allah itu adalah selama setahun yang lalu itu adalah dosa-dosa kecil, dan setahun yang akan datang itu adalah dosa-dosa besar. Begitu baiknya Allah untuk tidak merepotkan kita nanti di hari pembalasan, kita dihapuskan dosa-dosa kecilnya agar tidak lama kita nanti di pengadilan Allah. Nah, itulah keutamaan dari puasa Arafah dan puasa Asyura, yaitu kalau puasa Arafah ini dihapuskan setahun yang lalu dan setahun yang akan datang dosa-dosa kecil tersebut ya. Nah, sedangkan puasa Asyura ini 1 tahun yang lalu. Puasa-puasa dosa-dosa yang dilakukan pada setahun yang lalu yaitu merupakan dosa-dosa kecil. Nah, itulah sedangkan puasa sunnah ini boleh nggak kalau kita lakukan, kapan sih kalau kita nggak boleh melakukannya, yaitu ketika seorang istri yang sudah bersuami kan, yang sudah bersuami terus dia melakukan puasa sunnah yang mana tidak ada seizin dari suaminya, itu tidak boleh. Sebelum dia melakukan atau meniatkan puasa itu, hendaknya lebih baik dia memberitahukan atau minta izin dulu kepada suaminya bahwasanya aku ingin melakukan puasa sunnah untuk besok pagi. Jika suaminya redha maka lanjutkan, jika suaminya tidak mau maka jangan diteruskan. Nah, kalau puasa sunnah ini batal, haruskah kita mengkodoknya? Tentu tidak, karena ini puasa sunnah, bukan puasa wajib. Yang mana puasa sunnah ini hukumnya adalah apabila dilakukan kita mendapatkan pahala, dan apabila tidak dilakukan tidak apa-apa ataupun tidak mendapatkan dosa ataupun ganjaran dosa ya gitu. Jadi kalau umpamanya nih siang hari bolong kita sudah berniat puasa, tahu-tahu kita baru teringat bahwasanya ada undangan teman yang menikah atau undangan dari saudara yang memang diharuskan kita datang ke acara tersebut. Nah, itu tidak apa-apa kita membatalkan puasa sunnah. Mungkin bisa di lain hari lagi kita ikut puasa sunnahnya. Dan yang dibatalkan itu tidak perlu mengganti pada hari lain, karena itu namanya puasa sunnah, bukan puasa wajib. Beda dengan puasa wajib Ramadan, kalau kita batalkan pada siang hari itu, maka kita wajib menggantinya atau mengkodoknya pada hari-hari lain. Itulah membedakan antara puasa wajib dengan puasa sunnah. Puasa wajib diganti, puasa sunnah tidak apa-apa jika dibatalkan pada siang hari. Nah, itulah membedakan antara puasa sunnah dan puasa wajib. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran saya pada hari ini. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi saya di dalam video pembelajaran ini, saya mohon maaf. Saya tutup pembelajaran ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.